Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Daud, mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang standar akuntansi. Standar akuntansi terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian standar akuntansi, dan yang kedua pertimbangan dalam penetapan standar akuntansi, dan yang ketiga politisasi dalam penetapan standar akuntansi, keempat prosedur penentuan standar akuntansi, yang kelima VASB, yang enam pendekatan penentuan standar akuntansi, yang ketujuh overload standar akuntansi. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi adalah sebagai pedoman umum dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar, yang merupakan pernyataan resmi berkaitan dengan masalah akuntansi tertentu. Standar ini dikeluarkan oleh badan berwenang membuat standar, setting body, dan berlaku mengikat untuk lingkungan entitas tertentu. Standar akuntansi umumnya berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang yang mengikat, maka ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip akuntansi berterima umum atau disebut sebagai PABU. Materi yang kedua yaitu pertimbangan dalam penetapan standar. Yang pertama, standar penyajian data bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang kedua, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, penyebar luasan standar akan menghasilkan banyak kontroversi dan perdebatan, baik dalam lingkungan praktik maupun akademik, yang merupakan sebuah keadaan yang lebih baik daripada apatis. Materi yang ketiga yaitu politisasi dalam penentuan standar akuntansi. Materi yang ketiga ini terdapat ada 4, yaitu yang pertama, penentuan standar merupakan pilihan sosial, dan yang kedua, bermanfaat bagi pihak satu dan merugikan pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul karena adanya pertentangan, kontroversi, dan informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran pemakaiannya. Dan yang keempat, adanya usaha pihak tertentu untuk lobby agar standar yang ditetapkan cenderung menguntungkan mereka. Masuk pada materi yang keempat, yaitu prosedur penentuan standar akuntansi. Prosedur penentuan standar akuntansi juga terbagi ada 4, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan masalah yang muncul dicatat dalam agenda VASB, dan yang kedua, penunjukan grup yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis atau staf VASB bersama grup menyiapkan diskusi memorandum atau disebut DM yang menyoroti masalah utama dan alternatif. Dan yang ketiga, DM disebar ke publik untuk dievaluasi selama 1 periode paling lambat 60 hari. Dan yang keempat, dengar pendapat yang dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagi alternatif atau pendapat yang diajukan ke VASB. Materi yang kelima yaitu VASB. Di sini juga terdapat beberapa bagian, yaitu visi VASB, membuat dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi VASB meningkatkan manfaat laporan keuangan dengan fokus pada kualitas, relevansi, reliabilitas, daya banding, dan konsistensi. Menyesuaikan standar sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan, mempromosikan daya banding standar akuntansi internasional sejalan dengan perbaikan kualitas pelaporan keuangan, dan yang terakhir memperbaiki pemahaman tentang sifat dan tujuan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.
Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam penentuan standar akuntansi. Pendekatan informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa lainnya. Maka jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pendekatan regulasi pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Materi yang terakhir yaitu pengaruh overload standar akuntansi. Bagi manajemen yang artinya pengambilan keputusan, bagi akuntan yang artinya kehilangan pandangan tentang pekerjaan real, bagi auditor yang artinya kegagalan audit, KAP yang artinya hilangnya kepercayaan publik. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.